Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai dialog antara Firaun dan iblis. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Firaun dan iblis merupakan dua sosok makhluk yang berbeda. Firaun dari golongan manusia, sedangkan iblis berasal dari golongan jin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-50. Teman-temanku seiman, di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad diceritakan, di sana dua makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala ini pernah bertemu di suatu kesempatan. Keduanya bahkan sempat terlibat percakapan. Dari yang mana mereka bicarakan ini, kita dapat mengetahui siapa yang lebih buruk antara iblis dan Firaun. Di suatu hari, iblis mendatangi Firaun dan iblis berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengenaliku?" Kemudian Firaun menjawab, "Iya, aku mengenalimu." Lalu iblis berkata, "Wahai Raja Mesir, engkau telah mengalahkanku dalam satu hal." Firaun penasaran, ia pun bertanya, "Memangnya apa itu iblis?" Iblis berkata, "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih kuat ketimbang dirimu, tapi aku tidak berani melakukan seperti apa yang engkau lakukan." Nah, dari dialog di antara keduanya, iblis mengakui keunggulan Firaun dalam hal keburukan. Sepanjang waktu ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan turun ke bumi, iblis sama sekali tidak pernah mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan. Karena iblis tahu betul seperti apa kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain halnya dengan Firaun. Dia mengaku Tuhan yang patut disembah oleh kaumnya. Ini yang sedang dibicarakan adalah Firaun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Di dalam riwayat Firaun ini, nama aslinya yaitu Al-Walid bin Mushab, atau yang biasa dikenal dengan Ramses II. Dia adalah sosok di balik cerita kali ini. Teman-temanku seiman, setelah Firaun mendengar kesaksian dari iblis, Firaun pun berkata, "Iya, engkau benar, tapi ini hanya sementara. Suatu hari aku akan bertobat dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian iblis pun berkata, "Janganlah terburu-buru begitu wahai saudaraku. Penduduk Mesir ini telah menerimamu sebagai Tuhan. Namun, jika engkau bertobat, mereka semua akan meninggalkanmu." Sejenak pun Firaun berpikir, ternyata ada benarnya juga apa yang diucapkan iblis ini. Kemudian Firaun pun berkata, "Adakah yang lebih buruk di bumi ini jika dibandingkan dengan kita berdua?" Lalu iblis pun menjawab, "Orang yang lebih buruk dibandingkan kita adalah orang yang tidak mau menerima permintaan maaf dari orang lain. Dia lebih buruk dariku dan juga lebih buruk darimu." Islam selalu mengajarkan manusia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat." Quran Surah Al-Hujarat ayat ke-10. Meminta maaf dan menerima maaf sebenarnya kedua hal yang sulit dilakukan bagi umat manusia. Seakan-akan kita harus memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat yang lain. Tak heran, maka apabila seseorang yang tidak memiliki sifat pemaaf akan disandingkan baginya dengan Firaun dan iblis. Oleh karena itu teman-teman, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain akan dihadiahi ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan." Hadis riwayat At-Tabrani. Jika seseorang memiliki kesalahan kepada sesama manusia, dan mungkin saja kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal dan sulit untuk dimaafkan,
Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya memaafkan itu menambah kemuliaan seseorang. Apabila seseorang itu memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya, dan hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkan. Tidak peduli apakah dia berada di pihak yang benar atau di pihak yang salah. Dan apabila tidak memaafkan, niscaya dia tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim lainnya dikatakan, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai terlihat giginya. Sayyidina Umar bin Khattab yang berada di situ pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa?" Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan sebuah cerita. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari mereka mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkanlah kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu dia pernah berbuat zalim kepadaku.' Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini? Karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Kemudian orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sambil menangis Rasulullah SAW bersabda, 'Hari itu adalah hari yang begitu mencekam di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya.' Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkat kepalamu.' Orang itu pun mengangkat kepalanya, lalu dia berkata, 'Ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas dan puri singsanannya yang terbuat dari emas dan perak, bertahtakan intan berlian.' Lalu orang ini pun bertanya, 'Ya Rabb, istana-istana itu untuk nabi yang mana? Untuk orang sidik yang mana ya Rabb? Atau untuk orang syuhada yang mana ya Rabb?' Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya.' Dan orang itu pun bertanya lagi, 'Ya Allah, siapakah yang mampu membayar harganya?' Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ini, orang itu pun terheran-heran, lalu dia pun berkata, 'Ya Allah ya Rabb, dengan cara apa aku membayarnya?' Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu itu, yang engkau adukan kezalimannya kepadaku.' Lalu orang itu berkata, 'Ya Allah ya Rabb, kini aku telah memaafkannya.' Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Kalau begitu, sekarang gandeng tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk ke dalam surga bersamamu.' Begitu besarlah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang pemaaf. Dan demikianlah penjelasan mengenai kisah dialognya antara iblis dengan Fir'aun. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.